Bahkan tanpa install driver apa-apa, gue bisa langsung mainin di sini. Ya, toh. Nih, tap, ya. Pindahin ke sini. Dah, pindah. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen bahas mengenai tablet ini. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 FE versi 5G. Dan untuk perkenalan awal dengan tablet ini, ada baiknya kita lihat di source yang paling terpercaya, yaitu adalah websitenya Samsung. Jadi, di sini kita bisa langsung tahu kalau ini harganya adalah 9,5 juta rupiah, dan tablet ini punya RAM 6 GB dan storage-nya 128 GB. Dan ada 4 varian warna, ada Mystic Black, Mystic Green, Mystic Pink yang eksklusif online, dan yang gue review kali ini adalah Mystic Silver. Dan juga di sini ada sedikit promo yang menarik, tapi periodenya agak terbatas. Jadi dari 10 sampai 31 Agustus 2021, kalau kalian beli tablet ini, kalian bisa dapetin free cover keyboard, dan menurut gue ini berguna banget, dan nanti akan gue bahas. Dan sebenarnya juga masih ada informasi tambahan yang nggak ditampilin di websitenya. Misalkan kayak informasi storage-nya tadi, itu ternyata masih bisa di-expand lagi pakai microSD hingga 1 TB. Dan juga tablet ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 750G, dan ini udah support 5G. Dan untuk layarnya sendiri 12,4 inci dengan tipe LTPS TFT khasnya Samsung dan support S Pen. Dan untuk di awal penjajalan gue akan ngebahas mengenai aksesoris dan kelengkapannya dulu. Dan ketika kalian unboxing, kalian akan langsung mendapatkan S Pen-nya. Dan ini berguna banget untuk kalian nyatat ataupun gambar gitu. Dan juga kalau kalian ikut di periode khusus yang tadi gue sebutin, kalian akan mendapatkan free cover keyboard dan bentuknya seperti ini. Ini adalah Tab S7 FE 5G, dan ini kakaknya, Tab S7 Plus yang udah gue punya sebelumnya. Dan untuk yang Tab S7 Plus bentuknya sebenarnya ya biasa aja gitu ya. Biasa aja, nggak berbeda. Tapi di sini, nah kalian bisa meletakkan S Pen-nya di dalamnya. Jadi lebih praktis. Dan lagi menurut gue, entah lagi promo ataupun tidak, sebenarnya keberadaan dari cover keyboard ini esensial banget kalau kalian pengen mendapatkan performa yang optimal dari tablet ini. Karena ya, ini enak buat dipakai ngetik. Nanti akan gue contohin. Tapi sebelum itu, gue akan nyontohin untuk gambar ya. Dan untuk gambar-menggambar ya, di sini, jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap gambar saya. Tapi ngomongin mengenai gambar-menggambar, sebenarnya di sini udah ada beberapa aplikasi yang direkomendasikan oleh Samsung. Ada Clip Studio, Noteshelf, dan juga Canva. Dan ada yang menarik untuk Canva-nya, karena ini kan udah terinstall Canva. Tapi begitu gue cek di Play Store, ternyata kok ada Canva yang lain gitu. Jadi gue bisa menginstal 2 Canva. Terus apa bedanya? Ternyata Canva yang disediakan oleh Samsung ini source-nya dari Galaxy Store. Sedangkan yang gue download dari si Play Store itu juga bisa di-download lagi. Apakah keduanya bisa berjalan? Bisa. Apakah keduanya sama? Sama. Tapi entah kenapa, kok bisa ada 2? Nih kalau nggak percaya ada 2 ya. Ini kan pertama ada 1. Kemudian gue download lagi, tuh ada 1 lagi. Jadi ada 2. Kenapa bisa ada 2 ya? Lucu ya? Oke, sekarang kita akan jajal untuk menggambar. Ya, pohon kaktus, betul sekali. Mantap, ya. Dan untuk gambar gue, coba dikasih skor. Kira-kira berapa? Gambar gue aman loh ini, family friendly. Tapi ada satu hal yang bisa gue ceritain kepada kalian, karena gue pengguna tab dari dulu sampai sekarang. Gue juga menggunakan banyak smartphone Samsung yang menggunakan S Pen. Dan gue kok ngerasa nggak ada perbedaan yang signifikan ya terhadap pen di Tab S7 FE ini dibandingkan yang lain-lain. Jadi gue ngerasa kayak enak-enak aja, padahal secara number, secara angka, secara spesifikasi ada perbedaan. Atau mungkin gue aja nggak peka ya. Ya mungkin karena gue bukan expert, gue bukan kayak ilustrator, komikus gitu. Mungkin kalau kalian adalah penggiat seni dan menggambar, mungkin akan menemukan perbedaannya. Tapi gue, casual user, gue nggak nemu perbedaannya dibandingkan seri tab yang lain untuk ngegambar-gambar ini. Apalagi kalau cuma buat kerja, bikin mind map dan lain-lain, ini aman banget. Oke, dan tadi gue ngomongin mengenai kerja, sekarang gue pengen contohin kepada kalian gimana rasanya kalau ngetik pakai tablet ini. Oke, ini adalah posisi ketika kalian akan mengetik gitu. Jadi nempel di bagian sini karena pinnya ada di sini.
ya, pinnya ada di bagian sini. Jadi buat ngetik ya seperti ini kurang lebih. Dan gue akan mencontohkannya dengan menggunakan aplikasi yang memang untuk mengetik, yaitu adalah Microsoft Word. Nama saya Wisnu, saya But overall menurut gue kalau untuk pengetikan dokumen atau misalkan kita bikin PowerPoint gitu ya, di sini ini juga enak-enak aja kalau menurut gue. Dan juga misalkan bikin file Excel juga enak-enak aja untuk ngetik, untuk apa? Misalkan di sini ngetik sum, di select, tarik ke sini, enter, langsung. Jadi ya terasa sama aja sebenarnya dengan di laptop menurut gue. Dan kalau mau lebih optimal lagi untuk bisa ngerasain experience seperti laptop atau desktop, sebenarnya di sini ada fitur yang namanya Samsung DeX dan akan mudah sekali diaksesnya dengan cara tekan function dan ada tombol DeX di sini, tekan aja, tep. Ini akan langsung berubah menjadi Samsung DeX. Dan sebenarnya satu tips tambahan kalau kalian pengen lebih optimal lagi, ini bisa pakai yang namanya Bluetooth mouse gitu. Dan gue udah nyiapin di sini. Ini kita tinggal nyalain Bluetooth-nya. Coba dicari nih Bluetooth mouse-nya, pairing, dan begitu udah pairing nih, udah connect. Nah, bisa digerakkan seperti selayaknya mouse. Misalkan nih kita buka dokumen PowerPoint gitu ya, dan kita pengen nambahin gambar. Ini juga ada hal yang menurut gue menarik banget di tablet ini. Jadi kalian bisa pilih gambar. Nih gue udah nyiapin gambar. Ini logonya Samsung ya. Ini kita mau pindahin ke dokumen PowerPoint yang ini. Gampang banget, tinggal di drag doang. Nih, tap, ya, pindahin ke sini, dah, pindah, langsung pindah. Dan untuk PowerPoint-nya sendiri kita tinggal atur mau settingnya seperti apa, misalkan seperti ini, dan udah langsung jadi, tep, no, langsung jadi. Judul presentasi untuk Samsung, mantap. Dan kemudian kalau misalkan kita mau ngeprint, ya, nih, gue akan peragain juga untuk ngeprint. Nah ini, file yang tadi kita udah bikin ya, tes nama saya Wisnu Kumoro, saya Tampan. Ini akan langsung gue print. Jadi kita tinggal pilih file, kemudian pilih print, dan ini akan langsung bisa ngeprint dengan menggunakan plugin yang default ada di tablet ini. Kalau kalian punya printer lain yang butuh plugin khusus, mungkin bisa diinstal dulu supaya bisa kedeteksi dengan tablet ini. Ini akan gue jajal print. Ini langsung aja ngeprint. Printer gue ada di sebelah, nanti akan dianterin. Tiba-tiba ada tangan di sini. Tes, sama saya Wisnu Kumoro, saya Tampan. Ya, ini berhasil buat ngeprint. Dan satu hal lagi yang pengen gue ceritain tentang ini, sebenarnya ini enak banget untuk kalian yang suka dengan multitasking. Karena kalau kalian buka begini, ini bisa multi window. Dan kalau misalkan buka browser gitu ya, nih buka browser satu, kita mau buka browser yang lain lagi nih. Yang tadi gue nih browsing Adrimanan. Apa kabar tuh orang ya? Terus kita buka browser yang lain lagi. Kita buka browser lagi. Ini bisa banyak tuh. Windownya bisa bertumpuk-tumpuk. Jadi benar-benar seperti laptop, seperti komputer. Oke, sekarang gue akan jajal ke hal yang berikutnya dan lebih dekat ke sisi kreatif karena gue akan ngebahas mengenai multimedia, render test, dan juga gaming. Untuk gaming, Snapdragon 750G ini sebenarnya cukup aja buat main game. Memang nggak sepowerful kakak-kakaknya ya, kayak Tab S7 dan juga Tab S7 Plus, tapi menurut gue ini masih cukup enak untuk dipakai main game. Karena ya kalau dilihat dari benchmarknya aja, ini hanya di level cukup. Dan untuk aktualnya, ini ada hal yang menarik, dan gue akan contohkan kepada kalian. Jadi, ini mungkin kalau kalian sering nonton review gue, kalian tahu, gue tuh suka banget sama game ini. Gue suka banget sama game TrueScape. Ini game yang biasa gue mainin dengan cara ya di swipe kayak gini, dan kebanyakan game di tablet atau di handphone ya seperti ini gitu kan. Ya cara mainnya langsung dengan menggunakan jari. Tapi sebenarnya ada cara lain, yaitu adalah menggunakan joystick. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan joystick yang kayak gini-gini ya, joystick game. Dan ini bisa Bluetooth ataupun yang kabel, dan gue akan mencontohkan dengan menggunakan yang kabel. Jadi untuk mencolokkan atau menghubungkan di sini, ini joystick yang memang gue biasa pakai buat main game di komputer atau di laptop. Ini akan gue hubungkan langsung ke tablet ini menggunakan konektor. Jadi memang Samsung tuh sebenarnya punya konektor, tapi sayangnya sekarang dijual terpisah. Tapi kalian bisa cari di websitenya Samsung harusnya, atau cari aja di e-commerce lah ya, atau tanya sama promotornya Samsung. Ini tinggal dicolokin aja ke sini, kemudian ini dicolokin ke slot USB-nya ini ke sini. Nah, gini. Bahkan tanpa install driver apa-apa, gue bisa langsung mainin di sini.
Ya, toh. Ini gue belum jago-jago banget ya, maaf ya. Kalau fingerboard, ayo deh. Asik. Jago juga gue main ginian. Oh iya. Jago lah gue. Muji diri sendiri. Aduh, berak, maaf jatuh. Tapi ya intinya gue cuma pengen ngasih tahu kalau ini mempunyai possibility yang luas banget untuk bahkan dipakai main game. Jadi ya ini tablet yang multifungsi sekali kalau menurut gue. Dan kemudian juga hal yang pengen gue jajal adalah rendering video. Nah ini akan gue jajal untuk render video menggunakan Adobe Premiere Rush. Ini adalah aplikasi yang menurut gue cukup optimal di tablet ini. Ini gue udah nyiapin 2 buah tes. Ada tes untuk render Full HD dan juga tes untuk render 4K. Kita jajal dari yang 4K-nya dulu. Kalau untuk 4K ini jelas lebih berat. Ini source-nya gue ambil menggunakan kamera mirrorless langsung. Resolusinya 4K. Dan ini akan gue coba render. Ini video sekitar 1 menitan. Ini gue pilih preset yang ini, kemudian kita akan render. Resolusinya 3840x2160, frame rate-nya 2997, 4K ya artinya ya. Dan kita akan render sekarang. Bentar. Harus dihitung dong waktunya untuk render, bentar ya. Ya, kita akan pakai stopwatch di sini. Stopwatch-nya agak riak ya. Kita akan mulai nih barengan, 1, 2, 3. Oke, masuk menit kelima. Sudah sampai 99%, 100 dan... Ya, selesai. Lupa. Ya. Lupa. Ya pokoknya sekitar 5 menit, 10 detik lah ya. Selesai nih. Sekarang kita jajal yang Full HD. Ini 1920x1080, 2997 FPS-nya. 1, 2, 3. Oke. Udah mulai. Oke. 1 menit 7 detik. Ya, jadi bedanya cukup jauh ketika ngerender 4K ke 4K dan Full HD ke Full HD. Sekarang kita akan jajal 4K ke Full HD dan gue rasa ini yang paling banyak dilakukan sama orang-orang. Settingannya di sini Full HD, frame rate-nya sama. Jajal 1, 2, 3. Stop. 1 menit 14 detik. Jadi cuma beda 7 detik dibandingkan yang tadi Full HD. Wow. Hitungannya oke sih. Oke sih menurut gua angkanya. Tapi kalau ngerender 4K ke 4K memang ya gitu. Tapi kalau 4K ke Full HD-nya ini bagus hitungannya. Oh iya, gue juga dapat informasi tambahan dari Samsung sebenarnya. Jadi, kalau kata Samsung, Tab S7 FE 5G ini juga mendukung untuk menjadi second screen di mana kalian bisa menggunakan tablet ini untuk jadi layar tambahan dari PC ataupun laptop. Yang memungkinkan kalian gambar di layar tab dan previewnya muncul di layar PC kalian. Jadi menurut gue ini akan membuat tablet ini jadi semakin cocok untuk sebagai pendamping kalian, terutama para konten kreator yang menggunakan tablet untuk profesional. Tapi sebenarnya tablet ini nggak cuma cocok untuk produksi dan juga untuk content creation sebenarnya. Untuk hiburan, untuk mengkonsumsi konten, ini juga bagus. Karena tablet ini support Wideframe L1 yang artinya untuk streaming apps bisa menampilkan tayangan dengan resolusi yang tinggi. Jadi untuk streaming mah ini aman, layarnya juga gede, enak buat nonton. Lagi pula untuk audionya support Dolby Atmos dan juga tuning by AKG. Apalagi kalau kalian pakai Galaxy Buds, ini juga bisa pakai fitur auto switching dan juga fitur 360 audio untuk kasih experience audio yang next level. Untuk multimedia, bisa gue bilang tablet ini adalah salah satu tablet Android terbaik pada saat ini yang bisa gue rekomendasikan. Dan untuk penjajalan yang gak kalah penting berikutnya adalah untuk online meeting. Real life testnya seperti apa? Ini akan gue tunjukin kepada kalian. Gue udah menyiapkan aplikasi Zoom, Microsoft Teams, dan juga Google Meet. Dan kita akan jajal mulai dari Zoom ya. Ya ini untuk kamera depan, nyala ya. Kemudian kalau kita switching ke kamera belakangnya sebelah sini. Ya, kamera belakang bisa. Dan kemudian kalau mau share screen, ini kita tinggal pilih aja. Share screen. Ya, start now, dan ini langsung seperti ini kita bisa buka aplikasi yang udah kita siapkan untuk di-share. Misalkan di sini kita mau share screen ini, kita pengen presentasi ini, dan kita langsung aja tampilin presentasinya. Ini presentasi sedang berjalan, tapi zoom-nya juga tetap berjalan di sini. Ini kita lagi share screen ke room tadi, dan kalau kita mau stop share, kita bisa stop share langsung aja dari sini. Tap, langsung kembali ke sini lagi. Gitu, dan ini apakah bisa ganti background? Ini kita jajal untuk ganti background, virtual background-nya. Bisa mendeteksi wajah gue dengan cukup oke. Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Gue ganti ya, bisa. Oke. Bisa. Oke. Kan biasanya kalau
Background kan gitu, nggak pernah rapi. Tuh ya, Galaxy, mantap. Samsung Galaxy ya. Bisa. Soalnya kalau dari sini meragainnya susah tuh, nggak kelihatan. Jadi langsung aja kayak tadi. Dan intinya sih ini seperti aplikasi Zoom di Android pada umumnya. Jadi ya begini aja. Dan keuntungan lebihnya adalah ini lokasi dari kameranya pas di tengah sini. Jadi untuk landscape seperti laptop gini ya enak gitu. Menurut gue ideal. Bukan ada di sini atau ada di sini. Idealnya emang ada di sini. Karena untuk online meeting ya ini lebih oke gitu. Dan lebih bagus gue rasa dari kebanyakan tablet dan juga laptop kalian mungkin. Dan juga tablet ini punya 3 mikrofon yang lebih oke untuk menangkap audio ketika online meeting. Jadi tanpa mic eksternal sekalipun tetap bagus audionya. Tapi kalau mau pakai mikrofon eksternal gimana? Misalkan kayak mikrofon yang sekarang gue pakai buat syuting video ini. Apakah ini bisa dipakai ke tablet ini? Sebenarnya bisa, tapi harus ada ya aksesorisnya lagi. Mungkin gue akan bikin di video terpisah kalau banyak yang request. Tapi sebenarnya intinya bisa pakai mic eksternal. Dan kalau kita jajal untuk aplikasi online meeting yang lain, misalkan kayak ini gue pakai Microsoft Teams, juga sebenarnya ya sama aja gitu. Kualitasnya ya sama-sama lah kayak Zoom, bedanya ya beda platform dan beda aplikasi aja. Sama aja, kamera depannya nyala, kemudian kalau ditukar kameranya, kamera belakangnya tetap nyala, ya sama aja sebenarnya, nggak ada perbedaannya signifikan gimana-gimana. Yang penting aplikasinya berbasis Android, itu ya tetap bisa gitu. Kemudian kalau mau share screen, ini juga tetap bisa. Atau kita share screen, kita ke presentasi kita yang lain kayak tadi itu ya, PowerPoint gitu. Kita di sini presentasi gitu. Tetap bisa jalan dengan lancar tuh, dan ini tetap nyambung. Dan begitupun dengan Google Meet, di sini bahkan banyak lagi efek-efeknya nih. Gue jajal misalnya pakai tangan gue. Oh ya, bisa di pantai. Di toko buku. Ini fully supported by Google, jadi lebih nyaman kalau untuk kerja, lebih aman karena kompatibilitasnya sekarang lebih banyak pakai Google orang-orang. So ini lebih enak lah kalau menurut gue. Untuk baterainya, tablet ini punya baterai besar 10.090 mAh dan diklaim bisa tahan untuk internet usage hingga 12 jam. Dan untuk pengisian dayanya, tablet ini support 45 watt super fast charging, yang sayangnya kepala chargernya dibeli terpisah, karena kepala charger bawaannya hanya 15 watt aja. Seberapa cepat 45 watt super fast charging di tablet ini, ngecharge dari low bat ke penuh 100% kurang dari 90 menit. Dan menurut gue itu cepat untuk ukuran baterai yang gedenya kayak 2,5 kali smartphone pada umumnya ini. Dan informasi terakhir dan juga terpenting adalah tablet ini sudah 5G, yang artinya ini 5G belum ada di Indonesia secara masif aja, Samsung udah sediain. Kalau kalian punya sekarang, artinya untuk setahun atau 2 tahun ke depan, kalian masih bisa pakai tablet ini. Jadi sebuah investasi yang cukup oke menurut gue di tahun 2021 ini kalau kalian punya tablet ini. So, untuk sebuah kesimpulan, menurut gue tablet ini adalah sebuah tablet yang unik, menarik, dan layak untuk dipertimbangkan untuk kalian beli. Memang kalau kalian udah punya Tab S7 series yang lainnya, ini jelas bukan sebuah upgrade kalau kalian pindah ke sini, tapi malah downgrade. Tapi kalau kalian punyanya versi yang sebelumnya atau bahkan belum pernah punya Samsung Galaxy Tab sebelumnya, menurut gue tablet ini adalah salah satu yang ya bisa kalian pertimbangkan sekali untuk kalian beli. Ya gampang banget sih sebenarnya untuk merekomendasikan tablet ini karena banyak hal baiknya, meskipun ada juga hal yang mungkin perlu di-adjust dan hal yang mungkin sebagian orang menganggapnya kurang, tapi menurut gue ya ini tablet yang bagus dan gue rasa kalian juga setuju. Dan sekian untuk video panjang kali ini ya, semoga kalian gak bosan nontonnya karena gue berusaha menyajikan informasi yang gue tahu tentang tablet ini secara lengkap dan semoga ini bisa mengcover semua keingintahuan kalian tentang tablet ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian yang butuh informasi ini. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!